Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam tak? Wis. Oke, kita hari ini akan membahas tentang Hasan Hanafi, pemikiran Hasan Hanafi, di mana Hasan Hanafi ini menjadi pemikir Islam yang menawarkan kemajuan umat Islam dan keresahan-keresahan yang timbul akibat hegemoni Barat. Di sini Hasan Hanafi ya, sekilas tentang biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan 14 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Pendidikan dasarnya tamat sampai SMA ya, sampai S1 lah, Universitas Al-Azhar, Kairo. Dan tamat di 1952, selanjutnya ia menyelesaikan sarjana dalam bidang filsafat dan akhirnya magister dan doktoral dia habiskan di Sorbonne, Prancis. Nah, di Prancis ini Hasan Hanafi menguasai berbagai disiplin ilmu dan dalam berbagai metode berpikir, diantaranya pemikiran Husserl tentang fenomenologi yang mengakui kebenaran teoritis atau akal, empiris, dan kebenaran nilai. Jadi mempelajari juga ilmu-ilmu barat, teori-teori barat ya. Nanti di ujungnya mengkritik juga barat gitu. Selain itu ia pun memperdalam kajian sejarah filsafat, pemikiran pembaharu ya. Terus kemudian pemikiran Marx, Lenin, karena pada saat itu pada masa kecil Mesir dijajah oleh Prancis ya. Kemudian Mesir bekerja sama dengan Jerman waktu itu, makanya Hasan Hanafi kecil waktu umur 14 tahun dia mencoba untuk mengikuti sebuah gerakan militer yang ingin berperang melawan Prancis, tapi karena umurnya terlalu muda dia tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ia terpaksa untuk melanjutkan studinya itu. Nah, keresahan-keresahan yang dialami oleh Hanafi ini ya tentang ketertindasan, bagaimana Barat menguasai dengan begitu hebatnya, ya, terutama di sektor ekonomi, militer, dan lain-lain, terutama kapitalismenya. Oleh karena itu, Hanafi sangat membenci gitu loh, bagaimana Barat membenci Barat, namun dia juga mempelajari Barat gitu. Nanti akan ada sebuah teori metodologi atau alat yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi untuk melawan hegemoni Barat supaya Islam itu maju gitu ya. Jadi kalau sekarang kan Islam tuh selalu membanggakan pemikiran Barat, tokoh Barat, teori-teori Barat gitu. Kata Hasan Hanafi, ya kita tidak boleh cenderung ke Barat gitu. Kita punya metode sendiri, kita punya teori sendiri gitu. Nah, Hanafi lulus dalam bidang doktoral S3 di bidang filsafat ya, terutama di disertasi dia mendapatkan karya tulis terbaik di Mesir pada 1971, di mana menceritakan bagaimana fenomena tentang aplikasi fenomena keagamaan di Mesir dengan metodenya Husserl. Dia pakai metode Barat gitu. Selanjutnya setelah menyelesaikan program doktoral ya di Sorbonne selama 10 tahun ia kembali ke Mesir untuk mendapatkan kepercayaan mengajar di bidang filsafat dan sejarah di Universitas Kairo, kemudian menjadi profesor di bidang filsafat pada tahun 1980 dan mendapatkan tugas untuk menjadi profesor tamu di negara-negara Barat ya seperti Belgia, Amerika, Kuwait, Maroko, dan Emirat Arab. Oke, kita ini karya-karyanya ya. Terutamanya yang paling berpengaruh adalah nanti tentang pemikiran dia tentang kiri Islam. Apa itu sih kiri Islam gitu? Kita akan bahas.
Oke, gerakan kiri Islam. Nah, kiri Islam ini lahir setelah menganalisis ya Hanafi dengan keresahan batinnya, kenapa Barat itu menguasai dunia intelektual gitu. Kemudian kita terlalu tersanjung-sanjung dengan dunia Barat, itu merasa bahwa Barat adalah tuan dan kita hanyalah babu gitu ya. Nah, dari sini, dari keresahan inilah Hasan Hanafi mencoba memberikan suatu pemikirannya tentang Islam, gitu. Bagaimana Islam harus melawan Barat gitu di era modern seperti saat ini gitu. Karena melihat Mesir ya, terutama Mesir atau dunia-dunia Islam itu tertindas sekali gitu. Ya, menjadi di kaum yang dikuasai, kemiskinan di mana-mana gitu. Pokoknya keuntungan ya untuk Barat gitu. Menanamkan kapitalisme di beberapa negara Muslim gitu. Hingga hal ini yang menjadi keresahan bagi umat Muslim gitu. Kita tidak berdaya melawan Barat yang semakin hari teknologi ya semakin berkembang dan kita hanya bisa menikmati karya-karya mereka gitu atau berbuat apa-apa gitu. Kita nurut dengan mereka gitu sebagai sebuah produk gitu yang dihasilkan di sana. Kemunculan kiri Islam ini sebenarnya Islam ya kembali lagi Islam tidak ada kiri dan tidak ada kanan sebenarnya gitu. Kenapa Hanafi akhirnya memberikan kalimat kiri? Karena kiri itu identik dengan politiknya ya, yang politiknya yang radikal gitu ya. Kemudian yang kritis gitu. Di kiri Islam itu sebenarnya tidak buruk sebenarnya. Kita harus memahami Islam ya harus fundamental gitu. Gerakan kita itu harus fundamentalis. Kita harus benar-benar memahami Islam secara kafah gitu ya, secara mengakar gitu, agar kita tidak bisa diinjak-injak oleh dunia Barat gitu. Oleh karena itu, Hasan Hanafi ini sangat terinspirasi oleh Marx gitu, oleh komunis, sosialis ya Marx dan Lenin. Karena apa? Karena tujuannya mulia sekali sebenarnya Marx itu gitu. Ingin mensejahterakan rakyat, tidak mau mengkelas-kelaskan antara kelas atas, kelas bawah dan kelas menengah gitu. Semuanya sama gitu dan kita memiliki tujuan yang sama gitu. Maka dari itu akhirnya Hasan Hanafi karena terinspirasi oleh Marx dan Lenin memberikan statement dengan sebutan kiri Islam, gitu. Kiri yang menuntut kritisismenya, terus kemudian menuntut kemajuan akan peradaban Islam ya. Seperti pada abad ke-8 di mana Islam menjadi raja di dalam peradaban intelektual. Nah, ini proyek dari Hasan Hanafi disebutnya Turas wa Tajdid. Ya, bagaimana sikap kita terhadap tradisi lama ya. Tradisi lama itu ya kita belajar lagi di tradisi-tradisi intelektualnya Islam gitu yang akhirnya banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Razi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus gitu. Kita harus kembali lagi mempelajari itu gitu. Kenapa dunia Islam hari ini mundur gitu ya. Dan kita harus belajar juga ke belakang bagaimana Islam itu merajai dunia intelektual pada saat dinasti Abbasiyah. Itu yang ditawarkan pertama, yaitu yang disebutnya Turas Qadim gitu. Jadi kita tidak anti dengan tradisi ya. Nah, Hanafi juga mengkritisi pemikiran Al-Asy'ari sama Imam Al-Ghazali karena dianggapnya Al-Ghazali dan Asy'ari ini dia itu ya mengaplikasikan tradisi-tradisi lama gitu, hanya irfani saja gitu ya, pensucian kepada diri gitu. Dan Imam Al-Ghazali itu puncak dari kemunduran Islam. Kenapa? Karena akal umat Islam ketika terdapat karya Imam Al-Ghazali yang Tahafut al-Falasifah gitu, kerancuan filsafat, itu akhirnya mundur tuh.
peradaban intelektual Islam. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir secara bebas, secara rasional gitu. Karena kata Imam Al-Ghazali akan menimbulkan kesesatan. Terus kata Hanafi ya nggak menimbulkan kesesatan, justru itu yang kita perlukan saat ini gitu. Bagaimana ya kita tidak hanya tradisi ya tahlil, kayak misalkan wirid, ya hanya mensucikan hati saja gitu, tapi akal harus dipakai gitu. Itu yang dikritik ya. Makanya banyakan kan Indonesia juga mazhabnya ya mazhab Syafi'i, terus kemudian teologinya pakai teologi Asy'ari gitu. Yang kita zikir, kita pasrah kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang membuat kemunduran. Ibnu Rus akhirnya membantu Imam Al-Ghazali kan dengan bukunya Tahafud wa Tahafud. Tahu apa Imam Al-Ghazali. Jadi melawannya Tahafud wa Tahafud. Jadi kerancuan dalam kerancuan gitu. Ibnu Rus. Kata Ibnu Rus, yang dilakukan Imam Al-Ghazali itu tidak sepenuhnya benar gitu. Karena apa? Karena agama dan filsafat itu memiliki keterkaitan yang erat gitu. Di mana agama dan filsafat itu memiliki sebuah integrasi yang mampu memajukan dunia keislaman. Bayangkan saja, yang memajukan peradaban Islam itu adalah orang-orang filsuf. Ibnu Sina, Al-Kindi, yang mereka mengkaji fenomena alam menggunakan akal rasio dan Al-Quran gitu. Tapi kita tidak belajar dari situ tuh, tradisi lama situ gitu. Makanya kata Hanafi, kalau kita mau memajukan Islam kembali ke dalam peradaban yang di dalam peradaban yang telah berkembang waktu itu, ya kita harus belajar itu gitu. Sebagai mengambil hikmah gitu. Oh, ternyata dulu Islam pernah maju juga gitu, dan Barat juga pernah mengambil atau belajar di Timur gitu. Nah, kemudian yang kedua, proyeknya itu untuk memajukan peradaban Islam kembali, itu sikap kita terhadap tradisi Barat. Kata Hanafi, kita itu jangan anti Barat gitu. Zaman modern ini sangat cepat sekali. Kata Alvin Toffler itu di Kejutan Masa Depan tuh, kalau misalkan kita tidak siap untuk menghadapi dunia modern yang begitu cepat pergantian perkembangannya, maka kita seperti orang mati gitu. Yang kita akan ketinggalan zaman. Yang lain sudah menciptakan teknologi untuk pergi ke bulan, untuk menciptakan ruang kehidupan di Mars gitu. Tapi kita di Indonesia malah meributkan cadar, masih meributkan tradisi-tradisi yang kata Hanafi, ya teologi mah ya udah urusannya udah selesai gitu. Yang harus kita bangun adalah integrasi keilmuan kita gitu antara ilmu Barat dan Timur gitu. Makanya itu Hanafi bilang bahwa kita harus mempelajari tradisi Barat, cuma niatannya jangan kita ambil gitu loh. Dan kita ambil semua. Kita kritis itu apa yang kosong dari pemikiran teori Barat itu. Gitu. Orang dulu kok sama kok Barat belajar ke Timur gitu. Nah kemudian sikap kita terhadap realitas. Nah realitas sekarang kita ya zaman modern, apalagi di Indonesia ya, di Mesir juga sama. Nah Mesir ini juga bisa kalah gitu. Yang membuat sakit hati Hanafi itu Mesir kalah dengan Israel gitu, yang bangsanya kecil gitu. Nah, ini juga yang akhirnya Hanafi menekankan bahwa memang harus belajar ke Barat gitu. Untuk akhirnya bisa kita pelajari Barat dan bisa menghantam Barat, apa kelemahan Barat. Kaum orientalis kan begitu, mempelajari Timur gitu, mencari kelemahannya, dan ketika tahu kelemahannya, ya udah, tinggal dikendalikan saja gitu. Oke, di sini pemicu gerakan kiri Islam ya. Ini berapa nih, Pul? Udah berapa nih waktunya? Kecepatan enggak? Mana itu? Enggak deh. Oke, kita lanjut pemicu gerakan kiri Islam. Nah, gerakan kiri Islam itu cenderung agama kita tuh menjadi kooptasi agama ya, yang dikuasai oleh
penguasa gitu. Sedangkan mereka akhirnya mengkotak-kotakkan tuh dan terjebak oleh fanatisme primordialnya, keju mudanya gitu. Yang berorientasi pada kekuasaan tersebut gitu. Nah, praktek liberal juga nih mempengaruhi gerakan kiri Islam akhirnya kan, yang eksploitasi ekonomi golongannya lemah gitu, sementara penguasa hanya menjadi tangan kanan tuh bagi aset bagi investor gitu. Kemudian Marx juga walaupun memiliki tujuan yang sama dengan kiri Islam melawan kolonialisme, namun belum mengelola hasanah ilmu dalam Islam gitu. Sehingga ya benar, tapi ada yang lebih benar nih. Islam memberikan sebuah tujuan yang jelas gitu daripada Marxis gitu. Nah, kecenderungan nasionalisme juga mempengaruhi itu dalam gerakan-gerakan kiri Islam ini gitu. Bagaimana kaum nasionalis hanya berdebat soal kamu nasional apa, kiri apa kanan, kamu masuk golongan kami atau golongan yang lain gitu. Selalu gitu. Tanpa memikirkan bagaimana Islam itu harus berkembang gitu dengan ilmu pengetahuan yang mungkin dulu pernah menjadi puncaknya gitu. Nah, revolusi terbesar nih sebenarnya ya, yang belum kita ketahui bahkan di UIN Banten mungkin ya, revolusi kiri Islam itu paling ditakuti sebenarnya oleh bangsa Cina Amerika gitu pada waktu 60-an, 90-an. Karena kekuatan revolusi Islam itu yang menggabungkan Iran, terus kemudian Irak, Timur Tengah dan sebagainya. Ketika mulai bersatu itu menjadi kekuatan yang sangat besar gitu. Sehingga akhirnya Amerika ketakutan gitu tuh. Dan bilang kepada atasannya bahwa jangan pernah mengganggu Islam, ikuti aja gitu, jangan pernah mengganggu ibadahnya, ya kita harus menghormati hak-haknya, memuliakan agamanya gitu, untuk mendukung sebuah gerakan revolusi itu gitu, hingga akhirnya mereka menjadi sebuah ya istilahnya golongan pendukung lah dari gerakan Islam, walaupun ada misi-misi tertentu, makanya gerakan-gerakan Islam itu di Mesir itu mendapatkan pengawalan yang ketat oleh CIA ya, intelijensi Amerika Serikat. Karena gini, dari sekian pemicu itu tawaran kiri Islam yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi ini mengajak berdialog gitu kepada Ikhwanul Muslimin ya, pada Ikhwanul Muslimin katanya, ya kamu fundamentalis gitu, masih kuat fundamentalisnya, kirinya masih kuat, tapi kalau misalkan kita berbeda hanya karena simbol, bahasa, dan metode ya buat apa gitu kita hanya mempersoalkan itu gitu. Hasan Hanafi bilang bahwa yang penting isi, makna, dan tujuannya sama gitu, melawan kapitalisme gitu, melawan liberalisme gitu. Itu yang ditawarkan oleh yang mengajak berdialog Ikhwanul Muslimin ya. Kita tahu Ikhwanul Muslimin kemana ya, organisasi juga ada, dan ini sangat berkembang sekali dan terkenal dengan sebutan radikal atau fundamental. Kemudian tawaran keduanya ya Hanafi ingin berdialog dengan kaum Marxisme bahwa kita itu tidak bertentangan loh, hanya beda kamu memiliki, hanya saya berpuncak pada agama Islam gitu. Waktu kita 7 menit lagi. Oke. Ini juga udah selesai nih. Kalau misalkan makan ya sekuler gitu loh. Kata Hasan Hanafi udahlah Marx ikut kita gitu. Kemudian golongan nasionalisme. Nah, kita perlu golongan nasionalisme untuk menyamakan agenda-agenda untuk memerangi kolonialisme dan Zionis nih gitu. Dan keempat, golongan liberal. Nah, kita butuh, kata Hasan Hanafi, golongan kaum liberal untuk mengkritisi kebudayaan barat itu gitu loh. Maka dari itu kata Hasan Hanafi, yuk kita bareng-bareng, kita bersatu antara Ikhwanul Muslimin, Marxisme, sosialis, nasionalisme gitu, dan liberalisme untuk bersatu gitu. Tapi
tidak menggunakan ego masing-masing gitu, tidak meloncati satu sama lain gitu. Kita bareng-bareng gitu melawan hegemoni Barat itu agar Barat itu bisa belajar dari kita gitu. Bukan kita yang selalu belajar dengan mereka terus kemudian mengagung-agungkan metodologi mereka, terus kemudian teori mereka gitu. Nah, orientalis melawan oksidental. Yang kita tahu orientalis itu banyak sekali ya. Yang istilahnya banyak mempengaruhi pemikiran kita, gimana kajian Islam ditulis oleh Barat gitu, yang sesungguhnya tidak memahami Islam gitu. Mereka menulis hanya emosional mereka aja, berdasarkan emosional mereka gitu. Bahwa ketika ada pembelaan gitu melawan kapitalisme disebutnya adalah pemberontakan, teroris dan sebagainya gitu. Mereka bebas untuk menulis apa adanya dan emosional mereka gitu. Nah ini yang dikritik oleh Hasan Hanafi. Hasan Hanafi melakukan perlawanan yaitu melahirkan sebuah pemikiran oksidental. Oksidental itu adalah untuk melawan orientalisme ini. Gitu. Alat untuk melawannya ya oksidentalisme. Bagaimana oksidental ini digunakan untuk alat mengkaji dunia Barat, mempelajari dunia Barat, tapi ditulis oleh dunia Islam gitu. Ya. Untuk meningkatkan posisi tawaran di dunia timur gitu. Jadi kata Hasan Hanafi, lu ngaji gua juga ngaji lu gitu. Tapi Hasan Hanafi bilang bahwa ini sebagai alat saja untuk melawan hegemoni Barat itu. Nah ini ya. Nah kalau orientalisme itu biasanya nulis dengan emosional mereka yang buruk gitu ya. Ya sesuka hati mereka gitu. Sesuka hati mereka mau apa kek gitu. Terus kemudian juga pesanan dari penguasa gitu. Tapi kalau oksidental itu diciptakan untuk menghadapi westernisasi gitu. Ya. Westernisasi itu kita mengikuti Barat. Gitu ya. Kata Hanafi kita tidak boleh dong mengagung-agungkan Barat. Kita juga punya metodologi, teori gitu yang bahkan Ibnu Khaldun itu di Muqaddimahnya banyak tuh Barat yang terpengaruh, Auguste Comte, Max Weber, gitu ya. Itu sangat bukunya itu atau pemikiran Ibnu Khaldun itu banyak diambil gitu. Adam Smith tentang ekonominya gitu. Bagaimana Islam dulu sangat luar biasa sekali gitu. Nah, Oksidental mempunyai tugas untuk membebaskan revolusi modern dari kesalahan-kesalahan yang ditulis oleh orientalis gitu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fenomena atau kondisi yang ada di dunia Islam. Ya, sekiranya Hanafi terhadap Barat ya menolak universalisme Eropa, jadi bukan istilahnya menolak, hanya saja kita hanya mempelajari untuk bahan mengisi kekosongan dari teori-teori Barat. Gitu. Nah ini kiri Islam secara keseluruhan tidak berarti neo-Marx, liberal, revolusioner, Khawarij, Syiah ya. Dia berdiri sendiri untuk menggali akar masalah, terus kemudian untuk mensejahterakan rakyat yang saat itu tertindas gitu. Oke, mungkin itu nanti diskusi deh yang lebih. Ya, terima kasih Kang Aris, waktunya sudah habis. Yes. Aduh, ya waktunya sudah habis. Mana Kang Bilal ini? Kang Romi tolong dibuka mukanya. Lagi tidur sih Romi. Jadi alhamdulillah pemaparan materi dari Kang Aris selaku telaah pemikiran kiri Islam dalam konteks secara sebagai ilmu pengetahuan sudah dipaparkan dan itu mumet bagi saya. Sumpah aja. Tapi cukup luar biasa. Artinya berbicara kiri Islam itu tidak seburuk yang kita pikirkan gitu bahasanya. Nah, mungkin dari teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan seputar masalah telah pemikiran Hasan Hanafi terkait masalah kiri Islam, sok mangga. Kang Bilal, Teh Aulia, Milda, Romi, dan teman-teman yang lain, silakan.
Mudah-mudahan nggak ada yang nanya, udah selesai kan? Mana ini? Ya, sok. Yo, Kang Benjon apa? Oh ya udah, kalau misalkan itu saya dulu nih yang nanya ke Kang Aris terkait masalah buat awalan aja dulu. Ya udah. Ya. Ya, saya membaca bagaimana kiri Islam ini kiri Islam itu tidak tumbuh, melainkan meneruskan pemikiran yang lainnya setelah kemenangan revolusi Islam di Iran tahun 1979. Kiri Islam tidak tumbuh dan berangkat dari nol, akan tetapi melanjutkan gagasan yang pernah disuarakan oleh Afghani dan Abduh dalam Al-Urwah Al-Wusqa. Mungkin orang lain Abduh Al-Afghani itu pan-Islamisme ya? Ya, Ya, ya pan-Islamisme. Kang Abduh itu apa, Riz? Kalau Kang Abduh? Sama, dia sebenarnya kiri Islam ini nama jurnal sih sebenarnya, walaupun hanya 1 tahun bertahannya. Nah, ini juga Hasan Hanafi terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Afghani gitu. Bagaimana mereka juga bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, tapi kelemahannya kata Hasan Hanafi, kalau Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh itu dia hanya melakukan pengenalan atau sosialisasinya ke elit-elit menengah ke atas gitu. Menengah ke bawahnya tidak diaplikasikan atau tidak disosialisasikan, tapi Hasan Hanafi malah memperkenalkan gitu bahwa tidak kalau misalkan hanya tingkat menengah ke atas kita sangat sulit gitu. Kita harus juga ke bawah gitu. Kalangan bawah agar mereka juga paham gitu akan gerakan-gerakan yang menurut mereka kita tidak boleh loh selalu ditindas oleh Barat gitu. Kita harus cerdik, harus bisa melawan gitu. Kita tidak boleh menjadi boneka gitu. Oleh Barat itu hanya diinjak-injak sebagai bahan eksperimen oleh mereka. Kita juga punya metode dan teorinya tersendiri gitu. Siap. Bisa diterima lah untuk masalah Abduh itu sendiri ya. Nah, ini dari Aulia, tanya Kak, bentuk gerakan kiri di masa sekarang itu seperti apa ya? Gerakan kiri Islam. Sebenarnya HTI juga bukan kiri sebenarnya. Bukan kiri. Bukan kiri dia. Kalau kiri Islam yang dicoba dilahirkan oleh Hasan Hanafi, katanya dia bukan bermaksud untuk mengubah kekuasaan gitu, tapi mengubah pola pikir dari masyarakatnya, pola pikir penguasanya gitu. Itu loh. Jadi bukan harus mengganti negara Pancasila menjadi khilafah gitu, bukan itu yang dicanangkan oleh Hasan Hanafi gitu. Tapi pemikiran kitanya gitu loh. Kita itu saat ini emang tidak sadar masih dininabobokan oleh kemajuan Barat gitu, dan merasa kita kurang pede aja gitu sebagai umat Muslim gitu. Padahal umat Muslim punya metode-metode yang cukup membuat cukup diperhitungkan di dunia Barat gitu. Makanya juga ini juga kita di universitas juga sudah memakai kurikulum Barat gitu. Kita senang dengan teori-teori Barat gitu. Ya. Maksudnya ya kita juga ya bukan Hasan Hanafi saja gitu yang menolak itu, bahkan Ali Syariati atau Ar-Raji ya, Ar-Raji itu bilang bahwa pengetahuan ilmu pengetahuan itu ya harus diislamkan gitu, mengislamkan ilmu pengetahuan gitu loh, mengislamkan ilmu pengetahuan gitu. Oleh makanya itu bahwa Hasan Hanafi juga terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin yang digagas oleh Hasan al-Banna gitu sebenarnya. Gitu. Makanya Hasan Hanafi juga waktu mudanya juga ikut dengan golongan Ikhwanul Muslimin gitu. Gimana Aulia terkait masalah yang dipaparkan oleh Kang Aris terkait permasalahan gerakan kiri di masa sekarang? Kalau pemikiran Hasan itu tentang oksidentalisme, berarti kita harus niru aktivitas negara Islam di Timur Tengah, kan? Artinya apa?
Apa Ya, gimana? gimana Kang Aris? Ya, nggak harus menuruti aktivitas negara Islam di Timur Tengah gitu. Dalam artian ya kita harus pelajari turos itu gitu loh. Turos kodim itu yang tadi disampaikan proyek dari Hasan Hanafi itu, bahwa kita harus mempelajari dunia. Ya kita kalau misalkan pengen mengislamkan terus kemudian pengen maju dunia Islam itu, kita harus belajar lagi gitu ke dunia Timur Tengah gitu. Gitu loh. Sedangkan Indonesia itu sangat mengagung-agungkan ya kulturnya gitu, dan akhirnya merendahkan dunia Arab gitu. Padahal tanpa dunia Arab kita mungkin bukan agama Islam gitu ya. Oleh karena itu perlu juga pelajaran-pelajaran Barat, pelajaran-pelajaran dari Timur Tengah gitu, teori-teorinya kayak misalkan Ibnu Sina gitu. Ibnu Sina itu dipakai malah bukan di negara-negara Islam gitu pemikirannya, tapi di negara-negara Barat gitu. Anehnya itu gitu loh. Kita sering sekali ya lupa, atau bahkan karena universitas pakai kurikulum Barat, ya akhirnya kita tidak diperkenalkan oleh Barat, kita sulit untuk menemukan pemikir Barat itu gitu. Oke, mungkin itu Aulia. Jadi gimana Aulia? Yang disampaikan Ya, oleh berarti harus gimana ya, kita harus lebih mendalami lagi dong ilmu-ilmu di Timur Tengah, khususnya ya kayak Ibnu Sina gitu, contoh-contohnya teori-teori terdahulu, teori-teori Islam terdahulu gitu. Harus lebih menggunakan teori-teori Islam terdahulu untuk menyaingi teori-teori Barat yang sekarang kita kenal kayak Marxisme gitu, ya nggak sih? Iya, karena dunia yang kita hadapi ya berbeda dengan dulu gitu. Makanya itu kita tidak boleh nih anti Barat gitu. Kita mempelajari hanya untuk ya sebagai tahu apa kelemahannya, dan kita masuk ke situ untuk mengkritisi pemikiran Barat itu. Ya. Ya udahlah. Mungkin jam 5.20 kan seperti itulah Aulia. Milda gimana Milda? Aduh. Iya, Bang. Ya, gimana Milda? Cukup menarik menurut saya, karena berarti menurut Hasan Hanafi ya kan ya, dia itu melihat kiri Islam itu enggak ke ranah yang negatif gitu tuh. Kayak gitu sih. Kan kalau misalkan kita ngelihat yang sekarang tuh kan terkadang misalkan kita mengkaji suatu pemikiran komunis saja, kita tuh udah dicap kayak kiri, terus terasa di anak tirikan kayak gitu loh gitu. Padahal kan mengkaji pemikirannya itu kan nggak masalah gitu tuh. Selagi kita masih berada di jalur yang benar gitu. Oh, artinya si Milda ini tidak menyamakan sebenarnya antara organisasi kiri di Indonesia dengan organisasi kiri Islam gitu. Oh iya. Lanjut Ben John, gimana Ben John? Ada yang dipertanyakan atau apa gitu? Aku menangkap secara garis besar pemikiran ini muncul karena situasi dan kondisi ekonomi yang buruk. Lalu kemudian Hanafi ini memiliki pandangan dan persepsi dengan karma, persoalan ekonomi ya. Karena Hanafi ini lahir di Mesir dan kemudian memiliki gagasan kiri Islam, ini yang pertama atau gimana, Mbak? Lalu kemudian apakah pemikiran ini salah satu yang membentuk adanya HT itu Hizbut Tahrir ya? Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia. Mesir.
HT, Hizbut Tahrir di Mesir, karena kan dogma dari organisasi ini, dia tidak akan percaya hukum Islam ditegakkan sepenuhnya kalau bukan daulah Islamiyah, kalau bukan negara Islam. Itu dulu, Bah. Oke. Kiri Islam itu beda sama Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir itu di Palestina itu diciptakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani itu ingin merubah negara Islam negara Palestina itu sebagai negara Islam, di mana kita hanya satu saja gitu pemimpinnya yang nggak bisa begitu. Ini juga yang dikritik oleh Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Abduh. Itu juga menolak khilafah yang ditawarkan oleh An-Nabhani gitu. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa Hanafi ini tidak sependapat dengan HTI gitu. Makanya dia mengajak dialognya bukan ke HTI, lebih tepatnya ke Ikhwanul Muslimin. Itu makanya itu bahwa yang kita lihat Hasan Hanafi itu tidak untuk menjatuhkan negaranya gitu. Negara boleh, pemimpinnya boleh lebih dari satu. Islam membolehkan lebih dari satu, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah gitu. Kata Ibnu Taimiyah, ya nggak apa-apa, negara itu mempunyai pemimpinnya masing-masing gitu. Kan tetapi menjunjung tinggi persatuan. Hasan Hanafi kan mengkritiknya ya kiri Islam itu bukan menjatuhkan, mengkritisi dan akhirnya menjatuhkan kekuasaan gitu, tapi bagaimana mengkritisi penalaran masyarakat Muslim. Artinya bahwa Hanafi ini dia hanya sebatas mengeluarkan isi pemikirannya, keilmuannya, lalu kemudian pemikirannya itu tidak dibentuk dengan sebuah organisasi. Ya, tidak membentuk sebuah organisasi. Bagi mereka, ya kita sebagai umat Muslim harusnya yang kita perdebatkan itu bukan soal teologi lagi. Soal teologi itu sudah jauh ketinggalan gitu. Maksud Hanafi itu ya kita harus membangun dunia Islam kembali gitu, dengan ilmu pengetahuannya, dengan kemudian teori-teorinya gitu loh. Seperti yang ada pada waktu dinasti Abbasiyah gitu. Akhirnya lahir Ibnu Sina, terus kemudian di bidang ada bidang pembedahan dari Islam gitu loh. Itu kadang teori evolusinya Darwin itu mencontek teorinya Al-Jahid. Teori evolusi itu telah ada dan dicetuskan oleh Al-Jahid dari Islam. Kemudian diambillah oleh Darwin itu untuk evolusi. Makanya evolusi itu saya kira harus tidak sepenuhnya salah gitu. Itu sih, Bro. Makanya dia mengajak diskusi Marxisme, liberal gitu. Ya ini untuk itu gitu. Untuk agar umat Islam ini tidak tertindas dan tidak mengagung-agungkan dunia barat gitu. Kemajuan dunia barat ya dalam perspektifnya udah dalam perspektif barat aja majunya gitu. Kita Islam ya bilang aja kita maju gitu. Tapi dalam konsep pemikiran Islam sendiri gitu. Kita punya kok metodologi, kita punya kok teori-teori. Makanya di UIN itu ada istilah integrasi keilmuan itu ya karena mencoba untuk menggabungkan antara barat dan timur gitu pemikirannya. Yang membuat konsepan teori dan metodologi yang jelas. Siap. Gimana Bung Bilal? Ya, ternyata waktu kita nggak lama lagi karena memang 2 jam, 1 jam kita ngaret, 1 jam kita setengah jam diskusi, setengah jam kita masuk, Bro. Penjelasannya masuk. Kak, aku paham sekarang, aku paham. Sebenarnya
harusnya masih lama lagi, tapi keterkaitan masalah saya menyeting waktu. Kalau misalkan pembahasan ini mau dilanjutkan, mungkin nanti akan ada pembahasan lanjutan. Kita Lanjut. ya kita nggak mau berlama-lama dalam diskusi ini, karena tadi itu ya semakin lama-lama, tapi teman-teman tidak ada yang masuk, itu kan nggak enak juga gitu kan. Dan takutnya larinya kemana-mana. Sebenarnya ini yang kita tunggu adalah larinya kemana-mana sih. Nah, mungkin sebelumnya apakah ada 1 atau 2 pertanyaan lagi lah saya buka sebelum nanti akan ditutup. Sok ya. Oh iya, apa ya? Korelasi pemikiran Hanafiyah sama kondisi Indonesia dan bagi kita kaum milenial itu apa, Pak? Ya kita dalam kalau di kaum milenial ini kan masih tetap tertidur gitu, bro. Kita masih dalam mimpi-mimpi indah dunia barat gitu. Kita belum sepenuhnya sadar gitu. Umat Islam itu masih nabobokan oleh perkembangan barat gitu. Sehingga kayak K-pop, TikTok, kemudian ya kita lihat saja gitu. Bahkan literatur yang saat ini minim banget gitu. Organisasi-organisasi eksternal tidak sekritis dulu gitu. Mereka sering sekali sekarang ya istilahnya bucin ya. Kemudian paling banyak ya waktu kita riset tentang literatur organisasi eksternal itu di PTKIN di Indonesia itu, bahwa yang paling banyak yang mereka kaji itu adalah itu novel percintaan, terus kemudian ya filmnya K-pop dan sebagainya. Itu kan yang harus kita sadarkan sebenarnya gitu, bahwa kalau kita mengagung-agungkan barat saja gitu ya, kita akan, kata Hanafi ya, kita akan terus-terus ditindas gitu dengan proyek mereka gitu. Contohnya sekarang Omnibus Law, metode Omnibus Law yang saya rasa sangat tidak tepat gitu. Omnibus Law itu. Makanya kan ini dari barat juga kan gunakannya, metodenya dari barat juga yang Omnibus Law ini. Dan harusnya presiden itu ya mengumpulkan dulu tuh ilmuwan, tokoh untuk membahas ini. Tepatkah Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan metode Omnibus Law? Gitu. Oke, kita Omnibus Law Turki bisa. Gitu. Kita dalam konteks kan ya kita masih ya miskin kan negaranya. Kita juga di COVID juga kan, yang ekonominya pasti menurun banget gitu. Saya rasa hal itu. Jadi kita kalau misalkan ingin menghentikan westernisasi gitu ya, mengagung-agungkan dunia barat, ya kita harus belajar itu terus bagaimana sikap kita terhadap barat. Ya kita kalau teknologi barat ya udah biasa aja gitu, pakai aja, tapi tidak mengagung-agungkan sampai kita mendewakan, kita akhirnya membanggakan. Padahal Islam juga kalau misalkan dikaji itu lebih banyak gitu, menggunakan metodologi yang telah disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan dulu gitu, filsuf-filsuf dulu gitu. Makanya ini kita juga di apa? Selain dinabobokan, kita juga akalnya kan di penjara. Dan penjara sejuk gitu loh. Penjaranya itu sejuk gitu. Sehingga kita nikmat banget gitu. Gitu. Nah itu Al-Ghazali itu yang ya walaupun tidak sepenuhnya Al-Ghazali ya, tapi Al-Ghazali itu merupakan faktor terbesar dalam kemunduran dunia Islam itu. Yang mengharamkan kita untuk mengkaji secara rasional. Karena takut sesat dan sebagainya. Gitu sih. Berarti kalau kita mengikuti zaman itu salah dong. Terus cara kita menyainginya gimana kakak? Kita kembali lagi ke studi salafi atau westernisasi? Kita mau kembali lagi ke pendidikan salafi atau westernisasi? Yang maksud salafi ini salafiyah apa salafi?
apa salaf atau westernisasi. Bukan kita bukan kita salah untuk mengikuti zaman, justru kita harus mengikuti zaman gitu loh. Kita punya pedoman Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Al-Qur'an yang fleksibel gitu lah, yang elastis, yang bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini gitu. Kita nggak salah mengikuti, hanya saja kita itu tidak boleh ke sana terus gitu, mengagung-agungkan Barat bahwa wah Barat ini maju, terkenal dengan teknologinya yang keren dan sebagainya. Kata Hasan Hanafi biasa aja udah gitu loh. Kontekan kemajuan mereka dengan kita ya beda aja gitu. Kita punya Islam, punya Al-Quran, punya hadis, punya metodologi yang harus kita juga banggakan gitu. Jangan cuma Barat yang dibanggakan gitu. Tapi identitas kita juga sebagai umat Muslim, kita juga pernah loh gitu. Jadi peradaban dunia gitu. Ya kalau misalkan berbicara salafi yang dimaksud ini kembali lagi ke sunnah itu sendiri, atau mungkin ini bersifatnya salafi yang universal? Ya walaupun yang salafi yang universal juga ya kita ya makanya itu yang soal teologi, soal apa ya, soal syariat gitu ya nggak usah diperdebatkan lagi gitu, udah final coy, udah lama itu. Makanya itu kita itu mundurnya ini gara-gara ya begitulah, debatnya itu soal cadar, soal cingkrang gitu loh. Sibuk itu aja, yang lain udah ke Mars, kita masih ke bumi yang makin tenggelam gitu loh. Iya. Itu yang kata Hasan Nafi, kita nggak boleh teologi itu nggak boleh diganggu gugat lagi, udah biarin aja gitu loh. Kepercayaannya masing-masing aja, kepercayaan masing-masing gitu. Oh, Rasulullah juga telah membagi 73 golongan kan, ya udah. Dan merasa benar sendiri gitu. Nah, dan kita harus bersatu. Iya bro, ya, mungkin ini karena mungkin Aulia juga belum puas karena Aris bukan alat pemuas. Tapi udah benar itu revolusi akhlak. iya, ya mungkin nanti akan kita bahas tentang masalah revolusi akhlak. Tapi di sini sudah jelas bahwasanya tidak ada lagi perbedaan antara Islam dengan gereja yang ada di timur dalam perjuangan melawan kolonialisme Barat. Kiri Islam berpretensi untuk menjaga kreativitas historis bangsa-bangsa dan menolak supervisi kultural dari Barat. Artinya, apakah pada saat itu Hasan Hanafi ini mempunyai jiwa pluralisme? Ya dia juga tidak menafikan pluralisme itu gitu, kebebasan itu gitu. Makanya dia kan bebas sekali sebenarnya mengajak dialog gitu loh. Apa yang harus kita lakukan nih gitu. Ikhwanul Muslimin, Marxisme dan sebagainya gitu. Dan mereka kan tujuannya memiliki tujuan yang sama gitu, melawan kolonialisme gitu, dan sebagainya. Itu yang harus kita kan sebenarnya. Pluralisme itu justru harus dijunjung di kita gitu. Moderat, yang katanya Gus Dur moderat, bahkan ada modernisasi Islam. Walaupun ada juga yang tidak setuju gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih Kang Aris, waktunya kita sudah habis 5:25. Sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan dari Kang Aris sendiri untuk masalah pembahasan kita kali ini? Monggo. Ya, kesimpulannya dari Hasan Hanafi, kalau tidak bisa menjadi aktor di lapangan, maka menulislah. Katanya gitu, sumbangannya begitu. Ini keren banget. Kata Hasan Hanafi, kalau kita tidak bisa kontribusi ke lapangan, demo dan sebagainya, ya kita harus menuangkan pemikirannya lewat tulisan. Gitu. Terutama mengkaji dunia Barat gitu ya, yang mereka yang Hanafi lahirkan ya, Occidental itu, agar kita bisa memahami Islam itu secara ya universal, tidak secara sempit yang harus mengkafirkan dan sebagainya.